Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sesi ini adalah membahas mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan, dan karenanya sebelum sama-sama lebih lanjut, mari kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam cuplikan video berikut ini. Dukungan Ahok sangat penting karena kita semua ingat bagaimana Ahok pada tahun 2016-2017 yang lalu ditumbangkan, bahkan dipenjarakan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies. Anies sendiri tidak pernah bicara apa-apa soal keminoritasan Ahok. Tapi ketika Anies terpilih dalam pidato pertamanya sebagai gubernur, ia bilang kemenangannya adalah kemenangan pribumi. Sangat rasis. Kini bahwa Ahok ternyata mendukung Anies menunjukkan Ahok merasa bahwa tak ada pilihan bagi dirinya selain mendukung Anies sebagai seorang petugas partai di PDIP. Dia bukan sedang mengkhianati keyakinan yang ia perjuangkan selama ini. Dia hanya sedang berperan sebagai petugas partai di bawah perintah Megawati. Ini semua menunjukkan pertarungan gubernur di Jakarta bukan cuma soal kecakapan memimpin atau ideologi. Rakyat Jakarta selalu bersyukur bahwa mereka punya dua calon gubernur yang punya kualitas sejajar. Ridwan Kamil adalah seorang mantan gubernur yang sukses membangun Jawa Barat. Pramono Anung memang belum pernah menjadi kepala daerah, tapi dia adalah orang yang dipercaya dalam pemerintahan Jokowi. Jadi ada dua calon gubernur yang sebetulnya bisa banyak diharapkan untuk memimpin Jakarta. Masalahnya bukan pada kualitas kedua pasangan yang bertarung. Masalah ada pada orang-orang di belakang kedua pasangan. Sudah banyak media menggambarkan pertarungan di Jakarta adalah pertarungan antara PDIP melawan Jokowi Prabowo. Pertarungan yang terjadi adalah RK dan Pramono. Semula banyak pihak menyangka RK pasti menang karena dia kan memang maju dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kondisi secara perlahan berubah. Secara mengejutkan, survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan suara Pramono melampaui suara RK secara signifikan. Dalam survei terakhir SMRC yang dipublikasikan, selisih suara mereka sudah mencapai 7%. Pramono 46%, lawan RK 39%. Ini jelas mengkhawatirkan kubu RK. Saya sendiri sudah membuat video beberapa pekan yang lalu mengingatkan kemungkinan kalahnya RK. Sementara tim Pramono terlihat menggelora di mana-mana, tim RK justru kelihatan seperti malu-malu kucing. Beredar kabar bahwa dana kampanye Pramono mencapai 7 triliun rupiah. Sementara dana kampanye RK hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Jumlah alat peraga kampanye Pramono jumlahnya berlipat-lipat dari RK. Kehadiran pendukung Pramono di media sosial jauh lebih aktif. Apalagi kemudian muncul blunder calon wakil gubernur RK Suswono yang menyamakan Nabi Muhammad dengan pemuda penganggur yang seharusnya dinikahi janda kaya. Saya sudah mengingatkan, kalau tidak ada langkah-langkah darurat diambil, RK sudah hampir pasti kalah. Kesadaran semacam itulah yang mungkin membuat Jokowi nampaknya akhirnya merasa harus turun tangan. Dia memilih untuk secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap RK. Presiden Prabowo sudah lebih awal menyatakan mendukung RK, tapi tidak dengan cara yang sepenuhnya mengkampanyekan RK. Kini sang presiden dan mantan presiden sudah tegas. Mereka mendukung RK dan berharap rakyat Jakarta melakukan hal serupa. Saya percaya Jokowi dan Prabowo tidaklah menolak Pramono. Di masa pemerintahan Jokowi, Pramono dikenal sebagai menteri yang bisa dipercaya. Tapi masalahnya, kita tidak bisa melihat Pramono dan Rano Karno sebagai dua tokoh yang berdiri independen. Mereka adalah dua petugas partai PDIP yang akan menjalankan perintah Megawati. Dan itulah yang saya rasa membuat Jokowi dan Prabowo tidak bisa membiarkan Jakarta lepas ke tangan Pramono dan Jawa Tengah lepas ke tangan Andika. Apalagi sekarang Anies hadir sebagai pendukung Pramono. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, dari semua pemilihan kepala daerah yang akan segera dilangsungkan di bangsa kita di Indonesia, ada dua daerah yang paling menarik perhatian dan sering sekali menjadi pembahasan di tingkat nasional beberapa waktu belakangan. Yang pertama adalah daerah Jawa Tengah ataupun Jateng, dan yang kedua adalah Jakarta. Namun satu minggu belakangan, pembahasan mengenai daerah Jakarta ini lebih ramai ya, lebih banyak sekali dibicarakan di ruang publik, dan tentu saja ada pro dan
dan kontra. Karena itu mari kita melihat beberapa ulasan yang bisa menjadi referensi dalam pembahasan ini. Yang pertama di sini dikatakan bahwa pertarungan koalisi FPI dan Jokowi versus Ahok dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, siapa lebih kuat? Nah, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, bagaimana tanggapan ataupun respon dari kawan-kawan terkait dengan dinamika politik yang seperti ini? Jadi pada akhirnya ini mengingatkan saya bahwa dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan semata. Ah, ini dia kawan-kawan ya dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian juga di sini ada satu ulasan lagi, akankah Anies ya dan Ahok satu panggung di kampanye Akbar Pramono Rano? Nah, ini masih jadi tanda tanya apakah akan seperti itu. Ini beberapa jam yang lalu ya, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian di sini Jokowi dukung Ridho ya, jubir Pramono Rano, kami di endorse Ahok dan Anies. Jadi masing-masing calon ini kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya yang memberikan klaim terkait dengan sosok-sosok figur-figur yang dianggap mendukung ataupun berpihak kepada mereka. Tentu saja ini diharapkan dan dibutuhkan oleh mereka karena seperti Pak Jokowi ini kan juga punya basis ya yang mendukung beliau ya, dan sangat mungkin sekali ketika beliau kemudian memberikan dukungan politiknya kepada calon-calon tertentu ataupun kepada salah satu calon, bisa saja ini pada akhirnya mengarahkan para pendukungnya. Tetapi di era sekarang ini sebenarnya ya, saya melihat beberapa waktu belakangan ini dinamika politik luar biasa sekali Bapak Ibu di bangsa kita di Indonesia, dan saya melihat level kecerdasan masyarakat kita itu luar biasa sekali. Jadi kalau saya lihat ya dalam beberapa komentar di media sosial ini ya, kalau misalnya saya secara pribadi mendukung ataupun merupakan ya orang yang mendukung Pak Jokowi ketika pemilihan presiden di 2014 dan juga 2019, tapi kemudian apakah semata-mata ketika Pak Jokowi punya dukungan dan mendukung paslon tertentu di pemilihan kepala daerah ini, apakah saya akan semata-mata langsung ikut? Kalau saya pastinya tidak, pasti saya memiliki pertimbangan sendiri. Memang bisa saja kemudian keputusan Pak Jokowi untuk mendukung salah satu paslon bisa saya juga mempengaruhi pikiran saya secara pribadi. Tapi teman-teman semua, saya lihat beberapa komentar itu ya, baik dari penggemarnya Jokowi maupun penggemarnya Anies, ya saya melihat tidak semata-mata semuanya langsung ikut ya, tapi ada juga yang langsung ikut ya, saya pikir ya, saya menduganya seperti itu. Nah, bagaimana kawan-kawan semua melihatnya? Apakah kawan-kawan semua yang ada di sini semata-mata akan mengikuti arahan Pak Jokowi ya, atau misalnya mengenai arah politiknya Ahok ataupun arah politiknya Anies Baswedan? Ya silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia, karena kalau saya melihatnya kawan-kawan semua pada sesi ini ya, saya mencoba berbicara dalam posisi yang netral supaya kita bisa menyajikan informasi yang sama-sama berimbang ya terkait dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Lalu kemudian ya kawan-kawan semua di sini, ini kemarin ya PDIP katanya tak khawatir terkait dengan dukung RK ya, Ridwan Kamil, calon kami di endorse Ahok Anies. Nah ini kan lagi-lagi kawan-kawannya, ini adalah klaim bahwa endorse Ahok dan Anies ini penting sekali, berarti ya ikut mempengaruhi ya ataupun ikut menentukan dalam rangka memenangkannya pemilihan kepala daerah terutama yang di Jakarta. Lalu kemudian di sini ya sempat sentil Ahok soal penggusuran ya. Jadi RK ini justru puji warisan Anies Baswedan di Jakarta. Nah ini menarik kawan-kawan semua, karena kalau kita melihat ya, Pak Anies itu kan mendukungnya adalah Pramono Rano ya, yang diusung oleh PDIP, tetapi kemudian juga Pramono Rano ini didukung oleh Anies Baswedan yang sedang ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan. Namun dalam situasi yang seperti ini, entah strategi apa yang sedang didesain ya, dipikirkan oleh Pak Ridwan Kamil, katanya justru di sini beliau itu memuji ya warisan Anies, tetapi sebaliknya ya memberikan sebuah sentilan untuk Ahok. Nah ini bagaimana kawan-kawan? Memang inilah menariknya dinamika politik yang sedang berlangsung ini ya di bangsa kita di Indonesia. Lalu kemudian ya menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI ya. Nah ini dia kawan-kawannya mengenai FPI ini ya, versus Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Tapi begini Bapak Ibu semua, kawan-kawan sekalian, pada akhirnya kita melihat bahwa tidak mengherankan bila ada banyak tokoh ataupun pengamat politik yang menilai bahwa sebenarnya mengenai pemilihan kepala daerah tahun ini ya, ataupun yang akan segera diselenggarakan ini bukan hanya pemilihan kepala daerah secara biasa saja, tapi ini ada kaitannya
terkait dengan ya pertarungan politik ya antara Pak Jokowi dan juga PDIP katanya ya. Apakah benar seperti itu? Ya kita nggak tahu, tetapi yang pasti sepertinya beberapa waktu belakangan ini Pak Jokowi juga aktif ya menyatakan dukungan politiknya kepada beberapa paslon. Demikian juga dari pihak PDIP dan elit-elitnya juga sering sekali menyatakan dukungan kepada pihak-pihak yang mereka usung ataupun yang mereka dukung. Nah, tapi pada akhirnya kawan-kawan semua, kalau Pak Jokowi memberikan dukungan kepada RK ataupun demikian juga dengan yang ada di Jawa Tengah, Pak Jokowi sudah menyatakan dukungan kepada salah satu calon, lalu kemudian juga Ahok sudah menyatakan dukungannya kepada siapa, demikian pula Anies sudah menyatakan dukungannya kepada siapa. Pertanyaannya, rakyat kira-kira mau ikut yang mana? Rakyat kira-kira akan dukung siapa? Nah, silakan sampaikan komentarnya di kolom komentar yang tersedia pada video kita ini supaya sama-sama kita bisa melihat terkait dengan dukungan dari teman-teman ya. Boleh teman-teman memberikan gagasan ataupun opini-opini, silakan saja ya teman-teman menyampaikannya di kolom komentar yang tersedia. Itu sebabnya kalau di awal itu saya sering sekali dalam sesi opening saya sampaikan kita akan bahas mengenai ya. Jadi saya sering sekali menggunakan istilah kita itu karena saya harapnya teman-teman juga ikut menyampaikan opini gagasan di kolom komentar yang tersedia, dan itu yang selama ini saya lihat teman-teman juga banyak sekali memberikan respon di kolom komentar yang tersedia. Jadi luar biasa untuk support dan tanggapan teman-teman yang ada pada video-video kita, baik yang sudah lalu-lalu mungkin juga nantinya dan seterusnya termasuk pada video ini. Jadi terima kasih kawan-kawan semua. Ya, saya mau bahas lebih lama, tapi saya pikir kawan-kawan semua mengenai poin-poin pentingnya ini, terutama yang di Jakarta. Sebenarnya kalau yang di Jawa Tengah itu saya lihat beberapa waktu belakangan cukup ramai juga ya, tapi sepertinya karena Anies di Jakarta dukung Pramono Rano ya, seperti kita lihat dulu kan Pak Anies ini dan Pak Ahok kan juga ya berkompetisi dalam memenangkan pilkada di Jakarta. Makanya kemudian kan ketika Pak Anies dukung ya paslon yang pada dasarnya berasal dari partai ataupun diusung oleh partai di mana Ahok bernaung, di mana Ahok sebagai kadernya, akhirnya langsung ramai kawan-kawannya, akhirnya langsung ramai di ruang publik dan tentu saja memunculkan banyak opini. Ya, karena itu pertanyaannya, apakah nantinya ketika Anies sudah dukung Rano Karno, lalu kemudian juga ketika Ahok memang mendukung itu dari awal karena mengikut partainya, ya bagaimana mereka? Apakah mereka akan bersatu bersama-sama? Nah, kita akan lihat nanti kawan-kawannya mengenai hal itu, apakah mereka akan melaksanakan kampanye akbar ataukah seperti apa, kita akan lihat kelanjutannya, dan juga mengenai kekuatan dan efek dari Pak Jokowi terkait dengan paslon-paslon yang didukung oleh beliau ya. Tapi pada akhirnya mereka memenangkan ataupun tidak memenangkan kembali juga kepada keputusan dan hati nurani rakyat yang akan memilih paslon-paslon pada hari hanya nanti. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam NKRI.